warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Marwati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Jadi, di sini saya dengan teman saya atas nama Hajrat Wati Salim dengan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu dengan judul Menguraikan Multikultural Pasifik dalam Ajaran Islam. Jadi di sini pemateri pertama dengan saya sendiri dan pemateri kedua dengan teman saya Hajrat Wati. Oke, langsung saja masuk ke materi. Baik, kita masuk ke poin A yaitu pengertian multikultural. Jadi Rustanto mengatakan multikulturalisme adalah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan budaya. Jadi lebih lanjut lagi, Rustanto menyatakan multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terbangun dari beberapa unsur, baik suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa, dan lain-lain, yang memiliki suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak dapat disatukan. Jadi kalau berbicara tentang multikulturalisme, maka tidak akan lepas dari pluralisme atau kemajemukan. Akan tetapi yang harus diperjelas adalah terminologi dari kedua istilah tersebut. Menurut Malone, pluralisme adalah secara substansi dari fungsi sebagai kata benda yang berarti berbicara tentang kemajemukan, keragaman baik itu budaya, suku, ras, bahasa, agama, dan lain-lain. Dan ada juga multikulturalisme dalam agama Islam adalah sebuah aturan Tuhan atau sunnatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Jadi setiap orang akan menghadapi kemajemukan dimanapun dan di dalam hal apapun. Jadi ada seorang pemikir muslim dari Maroko, Muhammad Abid Al-Zabri, dalam Arab Islami, yaitu tidak ada suatu modernitas yang absolut dan universal. Yang ada adalah bermacam modernitas yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain. Baik, sekarang kita masuk ke poin B yaitu multikultural dalam Al-Quran. Islam adalah agama rahmah, agama peradaban, dan agama kemanusiaan. Secara historis, Islam mengakui kajian multikulturalisme karena banyak nas-nas yang mengakomodir seluruh kultur yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Huzarat ayat 13, Allah mengakui keberagaman suku dan bangsa. Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari asal yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Huzarat ayat 13 yang berbunyi, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Huzarat ayat 13. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama kemudian dijadikan dalam satu kelompok, Sya'ub an Qabil. Seluruh manusia setara dalam kemuliaan sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Jadi mereka menjadi lebih mulia daripada yang lain hanya berdasar tingkah keberagaman, yang ini sebatas mana ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan tujuan penciptaan semacam itu ialah agar masing-masing saling kenal mengenal. Menurut Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah al-Syaid, fungsi ta'aruf dalam konteks ayat ini ialah untuk menumbuhkan semangat saling tolong-menolong, saling mewarisi dan menjaga hak-hak kekerabat. Hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat perbedaan identitas primordial dan kondisi saling mengenal satu sama lain. Ibnu Katsir menambahkan bahwa perbedaan identitas primordial tidak boleh dijadikan dasar persaingan yang tidak sehat, seperti sikap saling menjatuhkan, menghujat, dan sombong-sombong. Terus dalam Al-Quran menekankan untuk menghindari konflik dan melaksanakan rekonsiliasi atas berbagai persoalan yang terjadi, yakini supaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau pemanfaatan. Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dan situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta, damai, dan memberi rasa aman bagi seluruh makhluk. Juga secara tegas Al-Quran menganjurkan untuk memberikan manfaat, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang. Baik, masuk ke poin C, multikulturalisme dalam hadis.
Jadi multikulturalisme merupakan sunnatullah dan sebuah keniscayaan. Hal ini sebagaimana nilai-nilai multikulturalisme yang telah ada dan dilaksanakan oleh keteladanan Nabi Muhammad, sebagaimana di dalam hadis Nabi sebagai berikut, yaitu persaudaraan. Hadis Nabi Muhammad mengatakan semua hamba Allah bersaudara seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya persangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan, dan janganlah kalian bicara tentang aib orang lain, mendengki, membenci, dan saling bermusuhan, dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi, di antara contoh konkret dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah SAW, di antara contoh konkret dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi persaudaraan dari Syed bin Rabi, Sya'ad berkata kepada Abdurrahman, aku adalah kaum Asar yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setelah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa idahnya, engkau bisa menikahinya. Jadi terdengar dari pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman menjawab, aku tidak akan membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini, tempat penjual beli? Lalu Syed Anhu menunjukkan pasar Kainukah. Mulai saat itu Abdurrahman sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia bercukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Berdasarkan pada peristiwa di atas, mengidentifikasikan bahwa persaudaraan di antara sesama telah dilakukan dan dipraktikkan dalam agama Islam. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami dari kelompok 6. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.